Shalom teman-teman, kalian tetap semangat karena ada di rumah. Nah, tetap juga dalam lindungan Tuhan. Kali ini aku yang akan ganti mewawancari adikku. Nah, Dek, apa masalah yang pernah kamu alami di hidup kamu? Aku bukan bermain ketukan kuku, dan ketukan kukunya tuh jadinya rusak, terus tak benerin, nggak bisa terus tak benerin, terus aku berdoa kepada Tuhan, terus aku berusaha, terus akhirnya bisa. Aku takut gak dimarahin papa. Oh, coba ketukan kukunya yang mana? Yang ini. Oh, nah itu teman-teman cerita dari adikku. Nah, pesan yang didapat dari ceritanya adikku yaitu kalian harus tetap berusaha dan tetap berdoa kepada Tuhan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Shalom teman-teman, aku akan bertanya kepada Mbak Shalom tentang kebaikan Tuhan. Mbak Sa, masalahmu apa? Nah, masalahku itu saat itu aku di sekolah ya, lalu aku tuh dikirimin kertas sama bu guruku. Lalu bu guruku berkata besok ada ulangan. Lalu aku, oke bu, aku akan belajar. Nah, sesampainya di rumah aku memberitahukan kepada mamaku. Lalu sorenya aku belajar. Nah, saat aku belajar aku sering dimarahi mamaku karena aku belum paham. Lalu aku berusaha terus sampai aku paham. Lalu besok paginya aku bisa mengerjakan. Tapi saat bu guru membagikan ulanganku, aku mendapatkan nilai yang jelek, rata-rata rendah. Lalu aku sedih. Nah, lalu aku pulang, aku berkata sama mamaku, aku nangis karena nilai aku sedikit jelek. Lalu aku berdoa sama Tuhan, semoga nilaiku bisa bagus. Selain berdoa, aku juga berusaha untuk belajar lebih giat lagi, gitu ceritanya. Nah teman-teman, selain aku cerita, ada nilai yang dapat diperoleh dari cerita ini, yaitu kalian harus berusaha dan tetap berdoa kepada Tuhan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah
Inilah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dengan saya Jasmine. Salam merdeka. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Kudus. Dengan semangat kemerdekaan, saya ditemani oleh Kak Maria dan Kak Sabto. Nah, selamat pagi adik-adik. Wah, kelihatannya pada semangat ya Jasmine ya, muji nama Tuhan. Semangat kita bertemu di hari Minggu ini. Karena apa? Besok kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang keberapa? 75 tahun. Ya, Tuhan sudah menyertai bangsa kita selama 75 tahun. Dan kita tidak boleh melupakan jasa-jasa pahlawan kita loh adik-adik. Coba sekarang adik-adik di rumah sebutkan pahlawan kita. Ayo. Jasmine bisa bantu? Mempromosikan kemerdekaan. Siapa Jasmine? Soekarno-Hatta. Wah, Soekarno-Hatta, betul. Itu yang memproklamasikan kemerdekaan. Terus siapa lagi yang bisa jawab yang di rumah? Apalagi bantu? Panglima Sudirman dan Pangeran Diponegoro. Oh, betul, Panglima Sudirman dan Pangeran Diponegoro. Wah, ada juga yang menyebutkan benar. Wah, pinter-pinter yang di rumah sama dengan Jasmine di sini. Pinter-pinter semuanya. Ya, kita bisa juga jadi pahlawan seperti mereka. Kalau adik-adik mau menolong sesama, mengasihi sesama, kita bisa menjadi pahlawan ya. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, kita bisa menjadi pahlawan untuk sesama kita. Kita mau muji Tuhan apa, Jasmine? Aku pahlawan kecil. Iya, kita mau jadi pahlawan kecil. Oke, Mas Sabto, kita pujikan Aku Pahlawan Kecil dengan semangat. Semuanya bangkit berdiri. Gerak jalan. Mau jadi pahlawannya Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita mulai sekolah minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita akan siapkan diri kita untuk berdoa. Lipat tangannya dan dipimpin oleh siapa Jasmine? Dipimpin oleh Brian. Oke, dipimpin oleh Brian. Brian, dipersilahkan. Mari sekarang kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami yang mengajar. Semoga sehat selalu. Berkati sekolah minggu online. Semoga berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita punya lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Di situ ada tulisan yang merupakan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Ya, seperti aku dan kamu. Kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kita saling mengasihi ya Jasmine ya. Kita saling menghargai ya adik-adik, saling menolong. Kak Maria jadi ingat loh suatu pujian sekolah minggu yang berjudul apa ya Jasmine ya? Kau temanku, kau temanmu. Oh iya, kau temanku, ku temanmu. Mari kita pujikan bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bu Siska. Kita siap? Siap, Siap mendengarkan firman Tuhan? siap. Siap. Monggo Bu Siska. Selamat pagi, Shalom. Ya, pagi ini Bu Siska menyapa kelas Matius. Selamat pagi, selamat beribadah sekolah minggu dengan keluarga. Kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes, Bu Siska mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan pagi ini kita akan sama-sama mencoba belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Siska akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang beracara dalam firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kami, memberikan kesungguhan hati kami untuk belajar, mendengarkan, dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Bu Siska bercerita tentang firman Tuhan pada hari ini, Bu Siska akan membacakan satu teks ayat Alkitab yang menjadi dasar cerita kita pagi ini. Ya.
Teks ini, ayat Alkitab ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu ada dua hal yang penting, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Itu adalah dasar firman Tuhan pada pagi ini. Dan kuncinya adalah kata rancangan. Siapa yang tahu arti kata rancangan? Ya. Ada yang tahu? Coba. Mbak Yemima. Ya. Kak Yemima ya akan memberikan sedikit ya arti rancangan. Ayo. Rancangan itu adalah langkah-langkah rencana yang akan kita susun dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ingin mencapai sesuatu itu rencananya apa saja, cara-caranya apa saja. Baik, terima kasih Kak Yemima. Iya, setiap kita itu selalu ada dalam rancangan Tuhan. Bu Siska, kalau begitu yang kelas Matius itu punya rancangan? Punya. Tuhan menyiapkan rancangan bagi yang kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Lah pagi ini tokoh Alkitab siapa yang masuk dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa indah? Pernah dengar tidak nama tokoh Alkitab ini? Bapak Yusuf. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar namanya? Nama Yusuf itu artinya adalah biarlah Tuhan menambahkan. Nah, itu satu hal penting yang harus kalian pahami. Kalau kita belajar nama tokoh Alkitab, kita harus tahu arti namanya. Yusuf artinya adalah biarlah Tuhan menambahkan. Pertanyaannya, mengapa tokoh Yusuf masuk dalam karya rancangan Tuhan yang indah? Bu Siska akan membaca dari kitab Kejadian sedikit saja. Ya, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, adik-adik sekolah minggu, ayat 1 sampai 4 bercerita tentang bagaimana saudara-saudaranya Yusuf tidak suka dengan Yusuf. Pertama, Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, Bapak Yakub. Yang kedua, ternyata Yakub seorang pemimpi. Jadi seringkali dia bermimpi.
Salah satu mimpi yang membuat saudara-saudaranya begitu membencinya adalah bahwa ke-11 saudaranya akan menyembah Yusuf. Karena Yusuf bermimpi seperti itu. Dan yang ketiga, kepada saudara-saudaranya yang lain, Yakub tidak pernah membuatkan jubah seindah seperti yang diberikan kepada Yusuf. 3 hal ini yang membuat saudara-saudaranya begitu membenci Yusuf, iri hati, merasa bahwa Bapak Yakub tidak mengasihi sebesar Bapak Yakub mengasihi Yusuf. Dan harus diingat, sifat iri hati, sifat benci, sifat tidak suka kalau dibiarkan tumbuh subur itu sangat berbahaya sekali loh. Bu Siska, bahayanya apa? Bahayanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya mengajak Yusuf ya bersama-sama mengembalakan kambing domba, dan kemudian apa yang dilakukan? Ya, salah satu saudaranya yang bernama Ruben ngomong, yuk kita celakai Yusuf. Apa yang dilakukan? Yang pertama apa? Mereka memasukkan Yusuf ke lubang sumur. Yusuf dimasukkan ke lubang sumur yang dalam sekali sehingga Yusuf tidak bisa keluar lagi. Dan ketika itu mereka pulang dan bercerita kepada Bapak Yakub, Yusuf sudah dimakan binatang buas. Ini loh jubahnya. Lihat, ada darah-darahnya loh. Bapak Yakub sedih sekali. Tapi rancangan Tuhan luar biasa hebat. Ternyata di tengah sumur itu, pada saat Yusuf berada di dalam sumur, lewatlah saudagar yang akan pergi menuju Mesir. Ketika mereka lewat, mereka melihat, ada anak muda yang cakep, ganteng, sehat di dalam sumur. Kemudian Yusuf diangkat dan dijual kepada saudagar Mesir. Yusuf ikut ke Mesir. Ternyata rancangan Tuhan yang pada awalnya tidak menggembirakan, yang pada awalnya penuh kesulitan, penuh kesusahan. Ketika Yusuf sampai di Mesir, apa yang terjadi? Kita melihat cerita mengenai Yusuf itu luar biasa indah. Yusuf bekerja pada seorang tuan di negeri Mesir yang bernama Potifar. Yusuf difitnah. Yusuf masuk penjara, tetapi pada akhirnya Yusuf karena punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi, dia berhasil menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Akhirnya Yusuf menjadi apa? Menjadi pejabat raja muda di Mesir. Rancangan Tuhan luar biasa, ya. Dari yang tidak menyenangkan, ternyata Yusuf dibentuk oleh Tuhan, rancangannya menjadi orang yang bisa menyelamatkan bangsanya. Lah, Bu Siska tadi diberi tugas oleh Bu Maria bahwa cerita Yusuf ini akan dihubungkan dengan peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya, yang mau Bu Siska tekankan apa? Rancangan Tuhan yang tidak selalu indah itu karena berada dalam karya tangan Tuhan sendiri, pasti akan diberikan yang terbaik untuk yang setia kepadanya. Yusuf awalnya berada pada kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi Yusuf pun akhirnya bisa menyelamatkan bangsanya. Demikian juga tolong diperhatikan di belakang ini, ya,
Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Perhatikan kota yang paling di atas, Bu Maria menempelkan, Bu Maria, Mbak Yemima menempelkan ada satu peran yang luar biasa yang Allah lakukan ketika bangsa kita dalam kondisi yang sulit, penuh tantangan, ternyata yang berperan adalah Allah. Perhatikan. Ya, jadi yang berperan dalam bangsa kita itu Allah, bukan siapa-siapa. Allah berperan ya dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. Allah mengirimkan begitu banyak berkat orang-orang yang punya komitmen untuk menyelamatkan bangsa kita, seperti yang dilakukan oleh Yusuf menyelamatkan Israel. Apa yang dilakukan Allah? Allah memberikan satu janji, covenant yang luar biasa, memerdekakan bangsa kita. Setelah Allah memberikan covenant janji, oh bangsa kita itu akan merdeka, kita hidup dalam kasih-Nya. Perhatikan, bangsa kita itu terdiri dari 33 provinsi dengan tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Perhatikan, Bu Maria, Kak Yemima meletakkan gambar-gambar ya yang mewakili tradisi atau suku kita. Ada Jawa, ada Kalimantan, perhatikan, ada Sunda. Ini Bu Siska tidak terlalu tahu mungkin Mbak Maria bisa menjelaskan ini dari mana? Kalimantan. Perhatikan, inilah sejarah bangsa kita seperti halnya Yusuf membawa bangsa Israel, Bapak Yakub dengan 11 saudaranya masuk ke Mesir menyelamatkan hidup mereka, dan pastinya covenant Allah akan memberikan tanah perjanjian. Begitu juga dari Jawa, Kalimantan, ya dari sana mana lagi Mbak Maria? Madura menjadi satu kesatuan yang merekat karena apa? Karena peran Allah, bukan peran siapa-siapa. Peran Allah yang menyatukan sehingga semua ini harus saling mengikat, saling bekerja sama, saling menghargai, saling bertoleransi dan menjadi berkarya bersama. Oke, jelas. Dan tugasnya berkaitan dengan minggu depan, kalian harus membuat puisi tentang kesatuan bangsa kita. Contoh puisi yang sudah disiapkan oleh Mbak Maria dan Mbak Yemima yang akan Bu Siska bacakan adalah contohnya seperti ini. Indonesia negeri tercinta, penuh ragam budaya, hidup rukun dan selalu diberkati Tuhan. Ya. Berikutnya, bangkitlah selalu bangsaku, secerah harapan menantimu, karena Yesus menyertai Indonesia. Itulah firman kita pada pagi ini. Kelas Matius, Lukas, Yohanes, ya, Markus, ya, itulah firman kita pada pagi hari ini. Yusuf hidup dalam tantangan. Tetapi rancangan Tuhan menjadi nyata, bangsanya diselamatkan. Kita pun seperti ini, yang berperan menyelamatkan bangsa kita, menyatukan bangsa kita, memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita adalah pribadi Allah sendiri, Sang Penyelamat hidup kita. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Siska. Bagus sekali adik-adik. Nah, sekarang kita jangan hanya mau mendengarkan saja loh ya. Kita harus mau melakukannya. Siap Kak, teman-teman juga siap kan untuk melakukan firman Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan di negara kita, Indonesia. Nah, sip sekali, anak-anak pada semangat untuk melakukan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa transfer ya ke Bank Mega. Rekening bisa tercantum di awal ibadah. Ya, jangan lupa ya. Caranya gimana, Jasmine? Bisa dibantu mama papa ya teman-teman untuk transfer.
Sekarang kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Ya, kita pujikan sungguh alangkah baiknya. Sambil kita memberikan persembahan ya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Yang di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Tinggi yang di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Selamat untuk teman-teman yang sudah mengirimkan video wawancara Ya, dengan keluarga selamat. tentang pengalaman menghadapi kesulitan. Iya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, aktivitas minggu ini tugasnya siapa tadi? Bu Siska, tentang membuat puisi tentang Persatuan Bangsa Indonesia ya, dikirimkan ke WA Kak Maria atau Bu Edi paling lambat tanggal 21 Agustus. Harus semangat kemerdekaan buat puisi ya. Oke Kak, aku juga mau buat puisi ya. Yuk Ya. kita tutup ibadah sekolah minggu ini dalam doa yang dipimpin oleh Tamia. Ya, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Berkati, sucikan dan kuduskan. Berkati kami akan menutup ibadah online sekolah minggu. Dan berkati untuk minggu yang akan datang kembali. Supaya kami bisa beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat ulang tahun ya. Buat yang ulang tahun di bulan Agustus ini, ada Marcelino, Netania, siapa lagi? Elo. Nove, dan Agrosio. Selamat ya. Tuhan memberkati, kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, puisinya dikerjakan dan dibacakan. Setelah minggu akan selesai, kita akan tutup dengan pujian. Apa Jasmine? Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Teman-teman, kita ketemu lagi besok minggu di sekolah minggu online. Merdeka! Merdeka!
darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ketemu lagi besok minggu depan. Merdeka, 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 merdeka. merdeka.